Shalom. Haleluya. Layak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh darahnya, oleh darah anak domba kita sudah dimerdekakan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah, amin, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat kami bebas dari kuk perhambaan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh ungkapkan rasa syukur lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus mati,
kita menjadi ciptaan baru. Amin. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami bersyukur padamu. Bagimu Tuhan, oleh darah-Mu kami dijadikan baru.
cintaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, Ku dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur
Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh diperkenan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu oleh karena penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih, kami menjadi ciptaan yang baru. Dan biarlah kuasa perubahan itu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih buat seluruh tim pemuji yang sudah bersama-sama dengan kita memuji menyembah Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan limpah atas setiap kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah merdeka, mematahkan kuk perhambaan. Kita patut bersyukur karena bulan ini kita dianugerahi Tuhan kemerdekaan. 76 tahun bangsa kita merdeka, kita bebas memilih jalan hidup sendiri sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, sebagai orang percaya di Indonesia, kita sebenarnya jauh lebih bersyukur karena kita tidak hanya merdeka secara fisik, secara jasmani kita, tetapi roh dan jiwa kita juga telah dimerdekakan oleh Yesus dari dosa. Dalam Kristus, status kita bukan lagi budak dosa. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah yang merdeka. Amin. Iblis sudah tidak punya lagi kuasa. Iblis dan dosa tidak lagi dapat mengendalikan hidup kita. Karena sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya telah menjadi milik kepunyaan Allah. Lalu apa pesan firman Tuhan bagi kita? Orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang telah dimerdekakan Tuhan dari belenggu dosa, dari perhambaan dosa. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat yang pertama, saya akan bacakan untuk kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Kristus telah. Firman Tuhan tidak berkata Kristus sedang atau akan. Kristus telah memerdekakan kita. Lalu pesan berikutnya, firman Tuhan mengingatkan kita jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi diperhamba oleh kuasa kegelapan. Nah, kenapa Rasul Paulus mengingatkan orang percaya di Galatia waktu itu dan tentunya kepada kita hari ini? Karena rupa-rupanya banyak orang percaya statusnya adalah orang merdeka, tapi karena mentalitasnya mentalitas budak. Mentalnya mental budak. Mereka tidak mengalami hidup yang telah Tuhan sediakan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Bapak Ibu, kita perlu tahu bersama bahwa mentalitas itu adalah pola pikir atau sikap hidup kita yang kemudian menentukan atau mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Perilaku dan tindakan kita itu akan menentukan hasil dan kualitas hidup kita. Jadi kalau mental kita mental budak, otomatis perilaku cara hidup kita juga cara hidup budak. Hasilnya kualitas hidupnya ya sekualitas budak. Beda cerita kalau mental kita adalah mental anak Allah. Maka perilaku kita menjadi perilaku anak Allah. Dan kualitas kita adalah kualitas anak Allah. Alkitab menceritakan tentang kehidupan umat Israel di zaman Musa di dalam kitab Keluaran. Israel menjadi gambaran yang jelas bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bahkan Tuhan tidak hanya membebaskan mereka, tidak hanya memerdekakan mereka. Tuhan menjadikan mereka umat dan anak kesayangannya sendiri. Nah, Tuhan sebagai Bapa atas Israel menyediakan tanah perjanjian bagi mereka. Sayang Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka statusnya sebagai orang merdeka, umat kesayangan Allah, tapi karena mentalitasnya mentalitas budak,
akhirnya mereka tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel di zaman Musa. Status kita anak-anak Allah yang telah dimerdekakan dari dosa. Tapi kalau mentalitas sebagai budak dosa masih melekat dalam hati dan pikiran kita, kita bisa kehilangan banyak berkat dan janji Tuhan atas hidup kita. Jadi hari ini sekaligus memperingati kemerdekaan bangsa kita, mari kita mengingat juga bahwa kita adalah anak-anak Allah yang merdeka. Amin. Kita patahkan mentalitas yang salah, mentalitas budak. Kita ganti dengan mentalitas yang benar, yaitu mentalitas anak-anak Allah yang merdeka. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa Israel. Kita bisa melihat bagaimana ciri khas mentalitas budak itu. Kita perlu mewaspadai dan mematahkannya sehingga kita mengalami seluruh janji-janji Tuhan sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Kalau saya mengamati perjalanan hidup Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka gagal masuk tanah perjanjian. Mental apa yang mereka miliki? Mental budak. Ciri khasnya apa? Yang pertama adalah mudah diintimidasi oleh iblis. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu Saudara, Israel sudah dibebaskan dan keluar dari tanah Mesir. Mereka orang-orang merdeka. Tapi ketika Israel menoleh ke belakang dan melihat tentara Firaun dan Firaun mengejar mereka, firman Tuhan berkata, maka sangat takutlah mereka, ketakutanlah mereka. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, maka berseru-serulah Israel kepada Tuhan. Bukan untuk minta pertolongan, tetapi untuk mengeluh, menyalahkan Musa, dan tentunya menyalahkan Tuhan yang telah memerdekakan mereka. Bapak Ibu Saudara, Israel ternyata lupa bahwa Firaun dan orang-orang Mesir tidak berdaya menghadapi kuasa Tuhan. Mereka telah ditaklukkan Tuhan melalui 10 tulah. Tapi karena Israel terlalu lama diperbudak Firaun, sehingga sekalipun Tuhan sudah membebaskan mereka, Israel masih berpikir bahwa Firaun itu begitu kuat, tentaranya begitu kuat, mereka tidak akan berdaya menghadapi Firaun. Itu sebabnya ketika Firaun mengejar mereka bersama dengan tentaranya, mereka begitu terintimidasi. Firman Tuhan berkata, ketakutanlah mereka. Israel sudah kalah bahkan sebelum berperang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang hidup dalam mentalitas budak sangat mudah untuk diintimidasi oleh iblis. Iblis mengintimidasi kita dengan apa? Dengan mengingatkan dosa-dosa kita di masa lalu. Dengan mengingatkan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Apa akibatnya? Akibatnya ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa tidak dapat melawan kuasa dosa. Manakala kita menghadapi tantangan di depan kita, kita merasa enggak mampu menghadapinya. Kita bahkan sudah kalah sebelum kita berjuang. Bapak Ibu Saudara, hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Kemudian seperti bangsa Israel kita mulai menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Bahkan kita bisa saja menyalahkan Tuhan. Karena kita merasa tidak dapat menghadapi keadaan. Waduh, saya jatuh di dalam dosa. Dosa terlalu kuat, saya terjebak lagi dengan dosa saya. Kita lupa bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Saat iblis mengintimidasi kita dengan mengingatkan dosa-dosa masa lalu kita, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita.
Kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari kuasa manapun. Amin. Di dalam Kristus kitalah umat pemenang. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tapi kita dapat bangkit kembali dengan kuasa kemenangan yang ada di dalam kita. Kita bisa saja gagal, entah itu dalam membangun usaha, membangun rumah tangga, membangun relasi. Kita bisa saja gagal, tapi kita bisa bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Kuasa kemenangan itu ada di dalam kita. Jangan takut menghadapi tantangan kehidupan. Kita nggak perlu menyalahkan orang lain. Kita nggak perlu menyalahkan diri kita sendiri. Mungkin introspeksi bisa, menilai diri sendiri bisa. Tapi jangan sampai kemudian kita justru menjadi sarana iblis mengintimidasi hidup kita. Apalagi jangan sampai kita kemudian menyalahkan Tuhan. Bahkan menganggap Tuhan akan membinasakan kita di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, percayalah, setiap tantangan yang ada di depan kita, itu hanyalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat dan mengalami kedahsyatan Tuhan dan menikmati kemenangan yang besar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Allah, kita harus percaya bahwa Allah kita lebih besar dari setiap tantangan yang ada. Kita lihat Firaun yang berusaha mengejar umat Israel, pada akhirnya oleh kuasa Tuhan ditenggelamkan di laut Teberau. Kalau kita percaya dosa dan masalah yang menghadang kita pada akhirnya akan ditenggelamkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Bagian kita adalah tetap percaya. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Percaya bahwa ada kuasa kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, kita bukan lagi budak dosa. Kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Amin. Lalu yang kedua, mentalitas budak itu terlihat dari tidak punya visi yang agung. Tidak punya tujuan hidup yang agung. Keluaran 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, ironis. Karena sebenarnya umat Israel tidak hanya dibebaskan dari perbudakan Mesir, tetapi Tuhan memberikan janji yang besar, memberikan sebuah tujuan hidup yang agung. Mereka menerima janji bahwa mereka akan memiliki tanah perjanjian. Sayang, umat Israel hanya fokus kepada hal yang remeh-temeh. Sekian lama mereka diperbudak sehingga mental mereka mental budak. Dan mental seorang budak itu tidak pernah punya mimpi besar. Mereka terbiasa hanya sekedar bertahan hidup. Perbudakan membuat mereka tidak pernah punya mimpi besar. Mereka menjalani hidup hanya sekedar untuk makan. Mereka menjalani hidup tanpa tujuan hidup. Karena mereka hanya dipaksa kerja untuk dapat makan. Mereka diawasi untuk dapat makan. Itu sebabnya saat di padang gurun yang mereka cari hanya apa? Makanan dan minuman. Mereka lupa akan visi yang lebih agung, visi yang lebih besar, yaitu masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya ketika mereka nggak dapat makanan, mereka segera bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, ayat ini berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Seolah-olah mereka berkata, kami bersedia kembali jadi budak. Yang penting kami bisa makan, bisa minum. Adakah mental ini ada di dalam diri kita? Jangan sampai itu menguasai kita. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Kita bukan lagi budak, melainkan anak-anak Allah yang merdeka.
Dan sebagai anak-anak Allah kita adalah ahli-ahli waris dari Allah sendiri. Galatia pasal yang keempat ayat yang ketujuh firman Tuhan berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita menjadi ahli-ahli waris, berarti kita berhak menerima seluruh penggenapan janji Allah. Budak, sekeras apapun dia bekerja, dia tidak menerima warisan. Tapi anak adalah penerima warisan. Tapi jelas anak harus menjadi dewasa supaya dia dapat menerima warisan dan mempertanggungjawabkannya. Saat Tuhan mendewasakan kita di padang gurun, entah itu persoalan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, atau apapun yang Tuhan sedang izinkan kita masuk ke padang gurun. Percayalah itu hanya untuk mendewasakan kita. Kita tidak boleh kehilangan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan sampai hanya karena ada pergumulan ekonomi, lalu kemudian kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan keyakinan kita. Padahal Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kita di depan. Jangan sampai hanya karena masalah posisi di pekerjaan, karena sekian lama gak dapat promosi, kita rela menjual iman kita. Gak apa-apa wis, yang penting saya bisa naik posisi saya, hidup saya lebih nyaman di bumi ini. Rasul Paulus berkata, kalau kita mengenal Yesus hanya untuk hal yang duniawi saja, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kalau kita jadi orang Kristen hanya karena pengen sembuh, pengen diberkati, pengen hidup nyaman, dan manakala itu tidak datang, lalu kemudian kita berpikir, udah ganti Tuhan saja, ganti juru selamat saja. Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Sebab Yesus memerdekakan kita untuk visi yang lebih agung, hidup kekal, memerintah sebagai raja selama-lamanya. Jangan sampai mentalitas budak itu membuat kita kehilangan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan buat kita. Yusuf boleh menjadi seorang budak, tapi dia tidak pernah punya mental seorang budak. Sekalipun Yusuf telah menjadi budak Potifar, dia terus percaya bahwa ia adalah penerima janji Tuhan. Yusuf terus memegang mimpi yang Tuhan berikan. Itulah yang membuat Yusuf tidak pernah patah semangat, tetap takut akan Tuhan, tidak bersungut-sungut, namun tetap percaya pada janji Tuhan. Dan kita tahu akhir cerita Yusuf, akhirnya Yusuf menerima apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Meskipun Yusuf menjadi budak statusnya, tapi Yusuf tidak pernah punya mental budak. Dan karena dia gak punya mental budak, perilakunya, sikap hidupnya membuktikan hasil yang luar biasa. Pada akhirnya Tuhan menggenapi seluruh janjinya kepada Yusuf, karena Yusuf tetap percaya. Jangan sampai kita seperti Esau, seorang anak sulung yang seharusnya berhak menerima hak kesulungan, tapi hanya gara-gara lapar dia menjual hak kesulungannya. Esau berpikir terlalu pendek. Ketika Yakub berkata, berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku, nanti ku berikan semangkok kacang merah, sup kacang merah. Esau berkata, untuk apa hak kesulungan? Sebentar lagi aku mati. Apa artinya hak kesulungan bagiku? Esau lupa bahwa keturunannya membutuhkan berkat kesulungan dari Tuhan. Karena Esau telah menjual hak kesulungannya hanya gara-gara semangkok kacang merah. Kita tahu ceritanya. Alkitab tidak pernah mencatat keberhasilan anak-anak dan keturunan Esau. Tetapi Alkitab mencatat keberhasilan dan berkat-berkat yang diterima oleh seluruh keturunan Yakub bahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena akhirnya Yakub dan keturunannya lah yang menerima hak kesulungan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kalau kita menganggap remeh berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan yang lebih agung, kita gak punya visi yang jauh ke depan.
Karena kita berpikir ikut Yesus hanya untuk masalah perut hari ini, kebutuhanku jasmani hari ini. Jangan sampai karena itu kita kemudian menjual iman kita demi hidup layak di dunia ini. Tapi kemudian anak cucu kita kehilangan janji Tuhan, tidak menerima warisan iman dan kehidupan dari kita. Pastikan kita punya visi yang lebih agung. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ikut Yesus itu gak mudah. Tapi ada sebuah visi yang lebih agung. Dan pastikan kita kuat di dalam Yesus. Kita tetap pertahankan iman kita. Kita tetap percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan mungkin situasinya seperti padang gurun. Tapi itu akan membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi berikutnya berkata, aku bersyukur menjadi keturunan kakek nenekku. Karena sekarang aku boleh terima Yesus dan menikmati hidup yang luar biasa. Bapak Ibu, pastikan kita jangan punya mental budak. Kita adalah anak-anak Allah. Kita menerima warisan dari Allah sendiri. Bertahanlah, berjuanglah, bersikaplah sebagai seorang anak-anak Allah yang terhormat. Lalu yang ketiga, budak itu susah belajar dan susah berkembang. Keluaran pasal 16. Keluaran 16 ayat 19 dan 20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, peristiwa ini kan dimulai ketika mereka bersungut-sungut, gak dapat makan. Tuhan kirim mana setiap pagi. Dan Tuhan berkata kepada Israel melalui Musa, gak usah disimpan. 1 hari cukup untuk 1 hari. Besok akan ada berkat yang lain. Lalu Musa memberitahu kepada umat Israel, jangan ada yang disimpan, cukup 1 gomer untuk 1 hari. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Karena mereka khawatir, dulu mungkin waktu jadi budak Mesir, tiap kali ada makanan disimpan, ada makanan lebih disimpan, ada makanan enak sedikit disimpan. Karena belum tentu besok dapat kesempatan. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan bukan Firaun. Tuhan itu Bapak mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata gak usah mikir besok. Besok ada berkatnya sendiri. Hari ini cukup. Jangan disimpan. Tapi mereka ternyata susah belajar. Sampai akhirnya Musa menjadi marah. Dan saudara tahu, perilaku Israel yang tidak mau mendengarkan Musa dan Tuhan bukan hanya peristiwa 1 kali ini saja. Berkali-kali mereka nunggu dimarahin Musa, nunggu didisiplin Tuhan, baru mau nurut. Karena mereka sudah sekian ratus tahun diperbudak, nunggu diawasi mandor, nunggu dipecut dulu, baru mereka ngerti. Mereka berulang kali tidak mendengarkan Musa. Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan dan Musa. Sampai akhirnya semua orang yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian. Kecuali keluarga Yosua dan keluarga Kaleb. Ini mentalitas budak. Amsal 29 ayat 19 mengatakan demikian. Dengan kata-kata saja seorang budak tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Jadi nunggu diawasi, nunggu dipecut dulu. Budak perlu diawasi baru belajar dan berkembang. Kalau enggak diawasi, enggak mau belajar dan enggak mau berkembang. Bapak Ibu saudara, ingat, kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan budak. Kita itu pemilik, paling tidak kita adalah anak pemilik kehidupan. Anak yang empunya alam semesta. Kita itu pemilik, bukan orang upahan. Kalau orang upahan bekerja sejauh upah yang ia terima. Tapi anak bekerja untuk kemuliaan yang lebih besar. Lain anak bos sama karyawan. Apalagi budak.
Anak bekerja untuk visi yang lebih besar, bagaimana mengembangkan usahanya untuk hidup yang lebih mulia. Tapi karyawan, orang upahan, ya secukupnya. Saya digaji ya saya bekerja. Jam kantor ya cepat-cepat pulang. Soal nanti bangkrut perusahaan itu urusan yang punya. Kita nggak boleh punya mentalitas seperti itu. Kita harus meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita harus senang belajar di area manapun kita. Senang bertumbuh, senang berkembang. Karena semakin kita siap, semakin besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Yusuf terus belajar dan mengembangkan diri. Karena dia percaya status budaknya itu hanya sementara. Walaupun dijual jadi budak Potifar. Tapi dia percaya status budak ini hanya sementara. Karena pada akhirnya aku akan jadi pemimpin seperti yang Tuhan janjikan. Yusuf percaya akan jadi orang hebat. Itu sebabnya di setiap kesempatan dia terus mengasah dirinya, mengasah hidupnya, terus belajar. Saya percaya kalau Yusuf anak yang dimanja papahnya itu tiba-tiba jadi pemimpin besar, dia tidak akan pernah bisa mengatasi persoalan. Tapi Tuhan menuntun dia untuk jadi budak, ngerti penderitaan budak, ngerti situasi di akar rumput. Sehingga ketika Tuhan promosikan dia menjadi pejabat tinggi, menjadi wakil Firaun. Bahkan firman Tuhan berkata dia menjadi bapak bagi Firaun. Dia bisa mengelola dengan baik. Kenapa? Karena selama dia jadi budak, selama dia jadi tahanan, Yusuf terus mengembangkan hidup rohaninya, mengembangkan karakternya, mengembangkan kecakapannya. Coba kalau waktu itu Yusuf gak mau belajar, dia merasa bahwa Tuhan sudah membuang dia. Ketajaman rohaninya menurun. Ketika dia di penjara, ada 2 orang yang punya mimpi. Yusuf mungkin sudah tidak lagi bisa menafsirkan mimpi. Dan itu berarti peluang Yusuf untuk mendapat promosi dari Tuhan hilang. Tapi syukur Yusuf tidak punya mental budak. Setiap kesempatan dia terus belajar mengasah dirinya, mengembangkan dirinya. Yusuf terus mengembangkan karunia-karunia yang dia miliki. Yusuf terus mengembangkan hidup rohaninya agar semakin peka mendengar suara Tuhan. Dan tiba-tiba Yusuf mendapat kesempatan untuk menjadi wakil Firaun. Tapi percayalah, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Daud statusnya buronan, dikejar-kejar oleh Saul, menjadi seorang yang dianggap penjahat politik di Israel waktu itu. Tetapi sekalipun statusnya buronan, mentalnya bukan mental buronan. Mentalnya adalah seorang pemimpin. Karena dia percaya satu waktu aku akan menggembalakan umat Tuhan, menggembalakan Israel. Itu sebabnya ketika Daud pergi ke Gua Adulam, di situ kumpul para penjahat. Ratusan orang penjahat kumpul dengan Daud. Tapi itu tidak membuat Daud menjadi jahat. Firman berkata orang sakit hati, orang dikejar-kejar utang, orang-orang jahat kumpul. Orang sakit hati yang diomong mesti sakit hatinya. Orang jahat mesti yang diomong kejahatannya. Tapi luar biasa Daud tidak menjadi ikut jahat. Tapi di situ Daud justru mengasah kepemimpinannya. Bisa mengubah orang-orang jahat menjadi pahlawan-pahlawan perang yang luar biasa. Mental-mental pencuri, mental-mental orang utang dikejar-kejar debt collector gak lunas-lunas. Bisa menjadi seorang panglima-panglima yang dapat diandalkan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud sadar, satu waktu aku akan menggembalakan Israel. Kalau aku gak bisa menggembalakan para penjahat di Gua Adulam ini, bagaimana aku bisa menggembalakan umat Tuhan yang banyak? Daud terus mengasah hidup rohaninya. Daud terus mengasah karakternya. Daud terus mengasah kecakapannya. Bapak Ibu Saudara, biar ini juga berlaku bagi kita. Seberapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin status kita maaf hari ini hanyalah pegawai rendahan. Belum bisa jadi bos. Baru kerja ikut orang. Baru dapatnya upah. Itu pun kadang-kadang kurang.
Tapi sadari itu hanya status sementara kita. Kita anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah yang besar. Saya percaya itu bukan hanya janji untuk kekekalan. Di dunia ini pun firman Tuhan berkata Allah melayangkan matanya ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan ciri khas orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya, setia pada perkara yang kecil, sungguh-sungguh mau bertumbuh dan berkembang. Semakin besar kapasitas kita, semakin besar berkat dan rahmat yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau kita nggak berhenti belajar, kalau kita nggak berhenti berkembang, kita terus memperbesar kapasitas kita, Tuhan juga siap memberkati kita. Ingat, tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan budak, kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan pecundang, kita adalah umat pemenang. Amin. Jadi buang jauh-jauh mentalitas budak dan jadilah pemenang kehidupan. Tuhan yang telah memerdekakan kita, Dia juga yang menyertai kita untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mari jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Pastikan bukan hanya status kita sebagai anak-anak Allah, tapi biarlah mental kita juga mental anak Allah. Sehingga perilaku kita, cara hidup kita, cara kerja kita, sikap hidup kita adalah anak-anak Allah yang terhormat. Jadilah pemenang kehidupan. Sebab sejatinya itulah identitas kita di dalam Tuhan. Sama-sama datang kepada Tuhan. Mari hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari ingat lagi pengorbanan Yesus yang telah membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan kepada Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ada di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Menyatakan segalanya. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang
kita datang kepada Tuhan. Beberapa kita mungkin punya latar belakang yang begitu memalukan. Kita sekian lama diperbudak oleh dosa. Kita punya begitu banyak kegagalan-kegagalan di masa lalu. Kita punya banyak pengalaman-pengalaman hidup di dalam dosa yang begitu memalukan. Tapi ingat, di dalam Kristus, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Kita adalah anak-anak Allah yang terhormat. Jangan sampai mentalitas Buddha itu menguasai hidup kita. Israel bebas dari Mesir, tapi sayang Israel tidak bisa mengeluarkan Mesir dari kepalanya, sehingga mereka tidak bisa mengalami janji Tuhan. Hari ini pandang salib Kristus. Di sanalah kasih karunia Allah dicurahkan. Di sanalah anugerah dilimpahkan kepada kita. Di sanalah kuasa kemenangan didemonstrasikan begitu rupa. Dan hari ini Anda dan saya sebagai anak-anak Allah, di dalam diri kita ada kuasa kemenangan. Mari tegak, hadapi intimidasi si jahat itu. Miliki visi yang agung dari Tuhan. Dan mari terus belajar bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel itu menyertai perjalanan hidup kita. Siapkan diri kita untuk menerima warisan kehidupan, kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biar kami terus menyadari bahwa kami adalah anak-anak Allah yang merdeka. Iblis dan dosa tidak dapat lagi mengendalikan hidup kami. Amin. Kami boleh punya masa lalu yang gelap, tapi kami punya masa depan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus belajar bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang terhormat. Kami mau punya mimpi-mimpi yang besar seperti yang Kau janjikan kepada kami. Kami mau belajar melatih hidup kami berjalan menurut arahan dan tuntunan Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan kemenangan dan kemuliaan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Beberapa kami yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangga, ekonomi, keuangan, kesehatan, kami percaya ada kuasa kemenangan dalam diri kami. Kuatkan dan teguhkan kami. Kami mau tegak berdiri berjalan bersama dengan Tuhan. Tiap hari kami mau menikmati berkat yang baru, anugerah yang baru, kemurahan yang baru. Sampai akhirnya yang terbaik yang Kau telah siapkan itu kami nikmati, kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terus kami berdoa buat bangsa kami, buat Indonesia. Terima kasih, oleh karena anugerah-Mu kami menghirup udara kemerdekaan. Kami boleh menikmati tanah dan air yang merdeka. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami mohon anugerah-Mu buat negeri kami. Kalau hari-hari kami sedang bergumul, berjuang menghadapi pandemi COVID-19, kami mau bersepakat dengan para pemimpin kami, dengan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau bersehati, bersepakat, berjuang menghadapi semuanya. Dan kami mohon anugerah Tuhan nyata atas kami. Sembuhkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, berkati kota dan bangsa kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah Indonesia. Di akhir ibadah kami membawa persepuluhan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami melanjutkan hari ini, hari-hari ke depan kami dengan sukacita. Sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menjalani hidup dengan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Jemaat Sinai, maju.